Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya salah satu mahasiswa IAIN Palangkaraya, Prodi Ekonomi Syariah, kelas S semester 3. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Hukum Perikatan yang diampu oleh Bapak Ramadhani Alpin Habibi SH.MH. Baik, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu alternatif penyelesaian sengketa perikatan syariah. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan ofisial serta bertentangan dengan prinsip under the authority of law. Namun, berdasarkan pasal 1851, 1855 KUH Perdata, penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan, seperti arbitrase. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa antara orang-orang yang berperkara dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, melalui jalan islah atau sulhu perdamaian. Islah secara harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Kedua, melalui jalan al-tahkim atau arbitrase. Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah al-tahkim merupakan bagian dari al-qadha atau perdamaian. Yang ketiga, melalui jalan al-qadha atau perdamaian. Al-qadha secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih, yaitu menetapkan hukum syarak pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat atau penilaian ahli. Kontrol terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dipegang oleh para pihak. Efisien komunikasi yang lebih efektif, fleksibel, pribadi, dan rahasia. Dasar bagi penyelesaian sengketa, kelemahan dari mediasi hanyalah apabila tugas yang dijalankan oleh mediator tidak berjalan secara maksimal karena berbagai kendala, sehingga menghasilkan solusi yang tidak memuaskan para pihak. Kemudian dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya melalui musyawarah, mediasi, perbankan, badan arbitrase syariah nasional atau Basarnas atau lembaga arbitrase lain, dan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya kita membahas pertanyaan yang dimana pertanyaannya jelaskan perbedaan mendasar antara mediasi dan arbitrase. Pertama kita akan membahas arbitrase terlebih dahulu. Arbitrase dan mediasi merupakan bagian dari alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa, di mana mengenai alternatif penyelesaian sengketa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sedangkan mediasi menurut pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.